susun dulu, susun. Udah itu loh, selesainya Pak. Dia udah. Hah? Nih. Mana? Di mana? Itu dari. Tarik. Enggak, dia pegang sini, pegang sini. Salah ini. Pegang sini, pegang sini. Nama saya. Oh iya. Iya kah? Betul lah tuh. Yuk, mana ini? Oh, yuk. Mana contohnya? Betul lah tuh. Betul kan? Siapa beli ini ribet tau belinya? Ini kan R ya? Ribet. Buang lah. Dah. Bentar, tahu dulu. Pasang aja. Tunggu. Kenapa berhenti? Capek. Nih, gantian. Yang ada. Iya. Itu rusak. Salah. Loh, kamu udah ngapain, Mbak? Senapan ini. Rumah temennya Ustaz itu. Nggak paham kemerdekaan. Saya dulu. Ustaz, emang kemerdekaan itu gimana? Menurut kalian gimana kemerdekaan itu? Ya, kayak jadi pahlawan kan? Bebasin penjajah. Ya. Ya, tentang kemerdekaan ya. Ya, kemerdekaan itu adalah bagaimana satu negara itu terbebas dari para penjajahnya. Dan kemerdekaan selalu terkait tidak selalu dengan peperangan. Ada salah satu negara yang memang merdeka itu karena cuma-cuma diberikan cuma-cuma karena dia sebagai perbatasan antara dua negara yang sedang berperang. Nah, dia diberikan secara cuma-cuma, oh merdeka gitu aja. Tapi negara kita, negara Indonesia, 380 tahun lamanya kita dijajah oleh Belanda, belum lagi oleh Jepang, belum lain-lainnya. Nah, tentu negara kita merdeka itu bukan dengan mudah, bukan dengan cuma-cuma. Kita tahu di sana ada resolusi jihad yang disuarakan, yang dikeluarkan, yang disebarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau pencetusnya resolusi jihad. Nah, dari situ kita paham bahwasanya Indonesia ini merdeka bukan cuma-cuma, bukan tanpa usaha, tapi keringat, darah, nyawa, semuanya dikorbankan oleh pahlawan kita untuk memerdekakan Indonesia ini. Maka dari itu, ya, emang selalu, apakah selalu namanya peperangan itu mendapatkan pahala, atau namanya jihad itu selalu, apakah selalu berkaitan dengan syariat Islam? Perlu diketahui, apa yang kita dapatkan ini dari kemerdekaan. Alhamdulillah, merdeka, kita belajar dengan nikmat tanpa ada gangguan. Kita belajar lancar-lancar saja, nggak ada gangguan. Bagaimana kita bayangkan dahulu, atau kita lihat di negeri-negeri lain yang masih berperang, nggak tenang hidupnya mereka. Nah, ini semua berkat jasa para
pahlawan kita, terkhususnya para santri, para kiai, para ulama. Karena apa? Mereka paham apa itu makna jihad. Karena mereka mempelajari sirah, mempelajari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Mereka paham makna jihad yang sesungguhnya, melawan penjajah. Bukan faham-faham jihad yang seperti sekarang ini, melawan yang berbeda pendapat. Padahal perbedaan pendapat adalah sebuah kenikmatan. Banyaknya ragam budaya-budaya, ras-ras, agama-agama di Indonesia itu adalah sebuah kekayaan. Indonesia adalah perahu besar yang sudah dibebaskan daripada penjajah-penjajah oleh pendahulu kita, para pahlawan kita. Nah, maka dari itu tugasnya kita sebagai anak bangsa ini menjaga bagaimana perahu itu tetap berjalan sampai tujuannya. Artinya apa? Negara ini terus akan bersatu. Dari mana? Dari kita-kita ini. Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah para pemimpin nanti di masa depan. Bagaimana kita lihat pemuda-pemuda kita Indonesia ini? Kita masih muda. Dari kita lah akan tumbuh benih-benih pahlawan atau para pemimpin-pemimpin yang hebat yang dapat menjaga satu kesatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu jua. Artinya apa? Kita di sini jangan sampai menjadi orang yang memecah belah umat. Jadi dikatakan siapa itu dia orang yang dikatakan al-wataniyah, yang mempunyai jiwa-jiwa al-wataniyah, nasionalisme. Siapa dia? Dia adalah man yuhibbu islaha watanihi. Dia adalah orang yang suka dan yang akan terus memperbaiki negerinya. Nah, memperbaiki ini dari mana kita mulai? Di mana? Bagaimana cara kita memperbaiki negeri ini? Yaitu banyak caranya. Yang pertama adalah sebagai orang tua harus mendidik anaknya, memasukkan anaknya ke tempat-tempat sekolah yang diajarkan akhlak, tata budi pekerti yang bagus, bagaimana hidup dengan manusia yang bagus, bagaimana menjaga agama ini. Karena selalu kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah SWT. Bagaimana didapatkan? Tentu dengan usaha dan juga dengan nasrun minallah, pertolongan Allah. Bagaimana mereka para santri berpuasa, puasa tujuan apa? Mereka tirakat. Tujuannya bertakarub kepada Allah agar Allah selalu memberi kemenangan. Kita tahu cerita dulu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika ingin membuka Palestina, ingin menaklukkan Palestina, dia keliling. Ternyata ada tentaranya yang di sepertiga malam tidak tahajud, tidak bermunajat kepada Allah. Beliau marah, beliau mengatakan apa? Bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan sedangkan di malam hari kalian tidak bermunajat kepada Allah? Selalu keterkaitan antara kemerdekaan dan pertolongan Allah. Nah, dari pertolongan Allah ini, bagaimanapun sebesar apapun, sehebat apapun tentara, prajurit, tanpa ada pertolongan Allah tidak akan bisa menang. Kita sudah dengar cerita bagaimana dahulu para sahabat ketika melawan Romawi, super power, negara adidaya, tapi Islam menang. Kenapa? Di situ Allah kirimkan bala tentara Allah yang tidak bisa dilihat mata. Nah, disitulah hubungan antara hamba dan Allah akan sangat berperan penting. Gimana cara menjaga negara yang sudah merdeka? Dengan memasukkan anaknya sebagai orang tua, ya, harus memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan, pondok-pondok pesantren yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan apa itu makna hubbul watan minal iman, yang mengajarkan apa makna an-nadhafatu minal iman. Jika sudah tertanam dalam hati diri mereka, anak-anaknya, dia tidak akan mengotori, dia tidak akan merusak lingkungannya. Nah, dari sisi pemerintah, bagaimana menjaga negeri ini? Atau mereka, para dai, para tokoh-tokoh masyarakat, membangun, memfasilitasi anak bangsa dengan sekolah-sekolah yang akan diajarkan di situ akhlakul karimah, yang di situ diajarkan ilmu-ilmu Nabi, yang di situ diajarkan syariat Islam. Karena dengan syariat Islam kita akan menjaga negeri ini. Kita paham
Ala dalam hadis Rasul, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wa qalbu. Dalam hadis kita tahu di dalam satu tubuh ini ada satu gumpalan darah yang dia jika itu bagus, maka satu badan semuanya akan bagus. Jika ini rusak, maka satu badan semuanya rusak. Apa itu? Adalah hati. Kita sudah hafal lagu Indonesia Raya. Dalam teks lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana hatinya dia menjadi bagus, menjadi seorang yang dengan hati yang bersih, tidak hasut, tidak iri, tidak dengki, tidak cinta dunia, tidak cinta kepada kepemimpinan, tidak cinta. Artinya apa? Bersih. Orang itu akan lurus dengan jiwa yang sudah terbangun, maka akan hidupnya pasti mencintai negeri, cinta tanah air. Baru bangunlah badannya. Nah, bagaimana jika seseorang itu hati sudah rusak? Pasti akan rusak. Pemuda-pemuda rusak. Tiang negara ini ada di pemuda-pemudanya. Generasi selanjutnya adalah kita sebagai para pemuda. Kalau kita pemuda sudah rusak, maka ketika kita menjadi pemimpin di masa depan, apa yang akan kita bawa? Pasti kerusakan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jika ada di hatinya dia cinta dunia, rusak. Karena apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan. Ketika ada seseorang yang memimpin dengan di hatinya ada cinta dunia, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana memperkaya diri dia. Tidak memikirkan orang lain. Tidak mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Nah, artinya apa? Pendidikan, tempat pendidikan yang bagus, yang mengajarkan akhlak, itu adalah fondasi dari kelanggengan, dari keterusan negeri ini hidup damai. Nah, di situ kita diajarkan akhlak-akhlak. Di situ kita tahu ada al-ukhuwah islamiyah. Kita diajarkan al-ukhuwah islamiyah, sesama Islam, sesama umat muslim harus saling menghargai, saling membantu. Kan Indonesia banyak agama, banyak budaya, bukan cuma muslim. Di situ kita tahu ada al-ukhuwah al-wataniyah. Ada ikatan saudara antara sesama yang satu bangsa. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak menerobos batasan-batasan syariat, kita mempunyai al-ukhuwah al-basyariyah juga. Kerukunan antar manusia. Di mana bisa kita tahu ini semuanya? Di mana bisa dipelajari? Dari pondok-pondok pesantren, dari tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah yang mengajarkannya. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda juga memperbaiki diri. Dari kita lah nanti masa depan akan dipegang. Kita nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin kita masing-masing. Walaupun tidak jadi pejabat, kalian akan menjadi pemimpin keluarga kalian. Ya, pemimpin keluarga dipimpin dengan sesuatu yang Islami, jalan yang Allah gariskan. Keluarganya akan hidup harmonis. Keluarga hidup harmonis dengan tetangganya harmonis. Jika semuanya melaksanakan seperti ini, satu desa akan menjadi rukun, tidak ada keributan. Dan juga bagaimana kita ini selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Loh, apa hubungannya takwa dengan berlanggengnya, berketerusannya sebuah keharmonisan dalam Indonesia? Allah SWT menjanjikan dalam takwa itu sangat banyak. Di antaranya adalah waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dia akan diberikan oleh Allah SWT makhraj, pintu keluar dari masalah dia. Dia sebagai seorang pemimpin, ketika dia bertakwa, Allah akan beri jalannya. Nah, ketika orang itu bertakwa, hidupnya sesuai aturan Allah. Dalam Islam dilarang mencaci maki, maka tidak akan ada keributan. Di dalam Islam dilarang memukul, tidak akan ada keributan. Islam sudah mengatur semuanya, dari mulai bangun tidur sampai harta warisan, yang biasanya ini adalah sumber keributan, rebutan, mereka ribut gara-gara warisan. Tapi kalau kita melaksanakan dengan ajaran Islam sesuai syariat, bagus, karena Islam mengatur semuanya. Nah, jika ya kita tadi mengatakan kita pemuda,
Kita pemuda yang harus selalu mengedepankan akhlak, mengedepankan takwa agar Allah selalu menjaga negeri ini. Jika satu negeri itu sudah bertakwa, apa janji Allah? Dalam Al-Quran akan dibukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Buminya subur, langit dan bumi berkah. Kalau sudah berkah gampang. Indonesia ini sangat berkah. Alhamdulillah kita negeri di Indonesia ini negeri yang sangat berkah. Kita tanam tongkat jadi pohon. Kita lihat banyak hijau-hijauan di Indonesia. Alhamdulillah kita harus jaga ini. Ya, jaga. Ini siapa yang memberi ini? Kesuburan, kehijau-hijauan, udara segar, cuaca tidak terlalu panas. Siapa yang memberi semua itu? Allah. Allah akan mencabut nikmat ini dengan sangat mudah. Sebagaimana Allah mudah memberikan, Allah gampang mudah mencabut. Jika melihat satu negeri sudah mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka menentang ajaran-ajaran Allah, Allah cabut nikmat itu dengan sangat mudah. Jadi kuncinya negeri ini selalu damai adalah dengan mempraktikkan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Islam. Nah, maka dari itu, dari mana kita mulai? Dari diri masing-masing. Sebagai orang tua, didiklah anak dengan benar. Sebagai pemuda, masuklah kalian ke tempat-tempat pendidikan yang benar. Sebagai guru, ajarkanlah akhlak-akhlak yang mulia, nilai-nilai Islam. Karena nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai kebaikan. Mereka yang tidak mau syariat Islam, kita harus menjaga negeri-negeri ini. Mereka bertindak seperti itu, tapi mereka tidak mengamalkan syariat Islam. Itu bohong. Karena apa? Nilai-nilai kebaikan, persatuan itu ada dalam Islam. Bagaimana kita tahu ya yadullahi ma'al jamaah? Pertolongan Allah akan selalu ada kepada orang yang selalu bersatu. Hablum minallah, hablum minannas kita jaga. Itu dari mana kita tahu itu semuanya? Kalau bukan dari pondok-pondok pesantren, kalau bukan dari syariat Islam. Itu semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dari itu, bagaimana sih? Itu kita sudah tahu caranya. Alhamdulillah kita sudah merdeka dari penjajah. Karena berkat para ulama-ulama kita yang mereka mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari syariat Islam, bagaimana caranya mendapatkan nasrun minallah, yaitu dengan mengaji, dengan resolusi jihad, semuanya itu. Pekikan takbir, Bung Tomo yang memekar semangat arek-arek Surabaya. Itu semuanya kita lihat sejarah kita. Tidak lepas dari para peran kiai, peran santri. Karena apa? Mereka paham apa makna nasionalisme itu. Mereka paham bagaimana cara menjaga negeri ini. Karena mereka paham. Dari mana mereka paham? Karena mereka mengkaji, mempelajari, mendalami ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah, syariat-syariat Islam, nilai-nilai agama. Selalu kita junjung. Ya. Dengan syariat Islam kita akan rukun satu sama lainnya. Itu sudah janji Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Kita sudah diberi nikmat Allah dengan kemerdekaan, ternyata anak bangsa kita merubahnya dengan maksiat kepada Allah, menyebarkan apa yang Allah menghalalkan, apa yang Allah larang. Mereka sudah merusak, Allah akan rusak. Kenapa? Kita menjadi sebab. Dalam satu syair, naibu zamanana wa laibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Kita mencela zaman kita, wah zaman kita kacau, zaman kita banyak kericuan-kericuan. Wal aibu fina, sedangkan itu ada pada diri kita. Fama li zamanina aibun siwana. Kalau sudah zaman itu hancur, maka tidak ada aib kecuali karena kita yang melakukan aib itu sendiri. Wah, zaman kita adalah zaman yang rusak. Bagaimana dikatakan zaman rusak? Itu jika para orang-orang yang hidup di zaman itu, mereka rusak. Satu zaman, satu peradaban akan bagus ketika orang-orang yang hidup di zaman tersebut bagus peradabannya, bagus mereka moralnya, tinggi, mereka menjunjung akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Itu semua bergaris lurus dengan syariat Islam. Allah akan memberikan apa yang negara ini butuhkan jika semuanya, rakyatnya, pejabatnya, anak bangsanya, orang tuanya, gurunya,
itu berada di jalur yang benar, di jalur syariat Allah Subhanahu wa taala.